kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama, merayakan Natal bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kehadiran memenuhi tempat ini. Engkau yang akan memberikan sukacita bagi kami. Tuhan yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pernah
Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan di pagi hari ini. Yes, amin. Kami bisa hadir di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Amin, amin. Roh Kudus, Tuhan jamaah, setiap yang hadir. Amin. Pada pagi hari ini kami merayakan kelahiran. Yes. Kami yakin, kami percaya kelahiran itu akan membuat kami mengalami sukacita. Amin. Amin. Dan adalah Roh Kudus, buah hamba-Mu juga ini yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah sungguh-sungguh dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom saudara. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dari tahun baru. Pagi hari ini kita merayakan Natal, amin. Kalau kita merayakan Natal itu harus wajahnya yang ceria. Yes. Betul? Betul. Ayo kita sama-sama senyum. Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus ini membuat dunia yang pada waktu gelap menjadi terang. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita pada hari ini, bagi saudara yang mempunyai problem, mempunyai masalah, yakinlah bahwa terang Tuhan pasti akan menolong saudara. Ya, saudara, kita ini adalah orang-orang yang paling bahagia. Amin. Amin. Mengapa saya katakan kita adalah orang yang paling bahagia? Karena yang pertama, yaitu kita sudah menerima mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kalau saudara orang yang beriman, setiap kali firman Tuhan disampaikan, maka saudara harus berkata dengan kata yang lantang, Amin. Karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita ini adalah orang yang paling berbahagia? Karena kita sudah mendapatkan contoh kehidupan, yaitu Yesus Kristus selama dia hidup di dunia pada waktu itu. Amin. Amin. Lalu yang ketiga, saudara, setiap saudara mengalami problem, setiap saudara mengalami masalah, firman Tuhan, Alkitab saudara itu ada jawabannya. Amin. 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 Ayo sekarang sama-sama kita katakan dengan tangan yang terangkat. Ayo semua terangkat dengan ketuk ya. Amin. Amin. Ya, semangat saudara. Yes. Ya, katakan God is good all the time. Amin. Amin. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. God is good all the time. Haleluya. Yes. Amin. Topik gereja kita yaitu mengenai Natal tahun ini adalah the power of faith, the fire of hope, and the heart of love. Yaitu kuasa iman, api pengharapan, dan hati yang mengasihi. Jadi kalau kita ini sebagai orang percaya, saudara, ciri-ciri yang harus ada di dalam kehidupan kita yaitu 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Amin. Ya, kita harus memiliki 3 hal ini sehingga pada waktu kita mengalami problem, kita mengalami masalah, ya mungkin hidup saudara jatuh bangun, pencobaan terjadi, kita harus mempunyai 3 hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Hai saudara, kita bangkitkan iman kita pada hari ini. Ya, mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 42 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya.
Jadi saudara, pemazmur pada waktu itu ya, dia mengalami problem, mengalami masalah di dalam kehidupannya. Ya, mungkin dia mengalami sakit penyakit, mungkin juga dia mengalami masalah keuangan, dan juga mungkin dia mengalami masalah di dalam pelayanannya, sehingga jiwanya itu menjadi gelisah dan dia tertekan sekali dengan keadaannya itu. Ya, dia berpikir, aku ini sudah melayani Tuhan, aku ini sudah berbuat baik, aku ini sudah banyak menolong orang, dan aku juga sudah rajin berpuasa dan berdoa. Tetapi mengapa Tuhan, keadaanku kok gak baik-baik, sedangkan tetanggaku kiri kanan orang fasik, wah hidupnya kok kelihatannya nyaman, anak cucunya ya baik, ya mereka seringkali berganti-ganti mobil, ya sering pergi ke luar negeri, sedangkan aku ini loh hambamu yang taat, hambamu yang setia, tetapi mengapa aku mengalami problem masalah terus di dalam kehidupan kita? Ini banyak terjadi loh saudara di dalam kehidupan kita. Kita seringkali membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ya. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Mengapa pencobaan-pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mari, pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, the power of faith, yaitu kuasa iman. Kuasa iman di tengah apa, saudara? Di tengah problem kehidupan kita. Saudara harus tahu, orang benar itu hidup oleh iman. Amin. Jadi iman itu adalah kekuatan kita. Yakinlah, percayalah saudara. Alkitab sudah mengajar kepada kita. Contoh seorang yang bernama Abraham. Abraham itu punya iman yang luar biasa. Pada waktu dia disuruh Allah untuk meninggalkan negerinya Ur Kasdim, negeri yang penuh kegelapan, dia keluar dari negeri itu, dia berjalan tanpa tahu tujuannya. Jadi pada waktu itu Allah nggak memberitahu Abraham, kamu ke kota ini, kamu ke negara ini. Allah tidak memberitahu. Tetapi Abraham taat. Dan janji Allah pada Abraham pada waktu itu apa, saudara? Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Artinya sangat banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di usia tuanya Abraham masih belum punya. Abraham itu manusia seperti kita, betul? Ya, akhirnya karena janji Tuhan itu nggak datang, dia melakukan satu kesalahan, yaitu lahirlah yang bernama Ismail. Tetapi percayalah, kalau Tuhan berjanji, Dia akan merubah ratap tangismu menjadi senyuman. Amin. Amin. Katakan sebelah, ratap tangismu akan Tambah di sini senyuman. ya, katakan ya. Percayalah saudara, di akhir tahun ini iman kita itu harus bangkit. Amin. Amin. Kalau saudara ya nggak pernah bangkit, maka saudara akan terusan terpuruk. Ya, banyak orang Kristen ini yang masih menyimpan kepahitan, dendam, ya, lalu suka bersungut-sungut. Nah, itu yang membuat kita ini jauh dari berkat Tuhan. Mari kita pagi hari ini belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Yes. Amin. Amin. Ya saudara, mari kita baca satu ayat lagi, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang yang beriman ini saudara, ya, dia mempunyai satu fondasi yang kuat, yaitu apa?
mempunyai dasar pengharapan, dan dia juga mempunyai satu penglihatan apa yang tidak pernah dia lihat akan terjadi di dalam hidup. Firman juga berkata, iman sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Amin. Ya, jadi iman kita, kalau kita kuat, kita selalu akan bersemangat. Amin. Amin. Ya, saya sungguh bersyukur mempunyai teman-teman seperti saudara, mempunyai iman yang luar biasa. Amin. Itu membuktikan bahwa saudara ini datang doa fajar mempunyai iman yang luar biasa. Amin. Mencari hadirat Tuhan. Amin. Saudara harus seringkali pegang dada saudara, aku ini orang yang luar biasa. Ya, supaya nggak terus, nggak sambatan terus. Orang yang banyak sambatan itu saudara, akhirnya hidupnya akan jadi loyo. Lalu yang kedua, saya masih cepat saudara. Yang kedua yaitu the fire of hope, api pengharapan di tengah keputusasaan. Saya ambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, jadi pada waktu itu bangsa Israel, ya, mereka tinggal di dalam kegelapan. Ya, baik dalam pemerintahan, ya, Raja Herodes pada waktu itu memerintah dengan tangan besi. Pajak dinaikkan tinggi, kalau penduduk nggak bisa bayar pajak, ya maka seluruh rumahnya digeledah, harta bendanya dikeluarkan. Demikian juga dalam hal spiritual pada waktu itu, ya, Tuhan tidak pernah berbicara melalui nabi-nabi. Jadi pada waktu itu, tapi janji Tuhan tetap terjadi. Bangsa Israel masih punya pengharapan. Akhirnya lahirlah yang namanya Yesus Kristus. Percayalah saudara, kalau orang yang mempunyai pengharapan, dia itu selalu berharap yang baik. Dan pada akhirnya janji Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup. Contoh lagi, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, keadaan mereka baik apa enggak? Enggak baik. Keadaan mereka apa? Miskin. Tetapi apa? Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa membuat ratap tangismu menjadi berkat dan berlimpah. Pada waktu mereka keluar Mesir, saudara, ya, mereka mendapatkan apa? Banyak harta benda, emas, perak yang diberikan oleh orang Mesir karena mereka, ya, diperintahkan oleh Tuhan secara pribadi. Ini penting saudara, harapan ini, ya, akan mendatangkan berkat yang terwujud di dalam hidup. Termasuk kalau saudara rindu Tuhan, pakai aku Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi. Ya saudara, kalau saudara terus berharap, dan saudara berusaha, ya setiap kali ketemu dengan orang, saudara menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu lahir, bagaimana Tuhan Yesus itu melayani kita selama 3,5 tahun, ya bagaimana Tuhan Yesus itu akhirnya harus mati di atas kayu salib. Kalau saudara terus memberitakan itu, maka akhirnya saudara pasti akan mendapatkan jiwa baru bagi Kristus. Amin. Amin. Ya, kita harus rindu saudara mendapatkan jiwa bagi Kristus, karena pada akhir kehidupan kita, pada waktu kita berhadapan dengan Sang Pencipta itu saudara, itu kita pasti akan ditanya, Ibu, engkau sudah membawa berapa jiwa bagi? Ibu, engkau sudah aku berkati, engkau sudah berbuat apa dalam hidupmu untuk aku? Iya saudara, ya,
Jadi saya anjurkan saudara di tempat ini yang belum ikut FA, ikutlah FA. Bagi saudara, Bapak Ibu di tempat ini yang belum melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Ya, jadi jangan ojo alasannya, Pak, aku nggak siap, Pak. Padahal sudah jadi Kristen 15 tahun, saudara. Ya, oh nggak siap terus. Kadang kita ini harus dipaksa, membleng diri sendiri. Loh betul. Kalau saudara misalnya sudah dapat jadwal untuk beritakan firman Tuhan di FA, saudara, pasti pertamanya saudara stres, tidur gak enak, makan gak enak, ya rasanya aduh aku diganti orang lain saja. Tapi begitu saudara mulai belajar firman Tuhan, mulai mendengarkan khotbah pendeta-pendeta, mulai merenungkan firman, ya topik FA kita baca, kita ulangi berkali-kali. Nanti setelah menyampaikan firman Tuhan, rasanya itu lega. Lalu berpikir, kapan aku dijadwal lagi? Betul saudara? Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengenai kasih. The heart of love, hati yang mengasihi di tengah kekerasan dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16, mari kita buka. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat favorit kita saudara. Yohanes 3 ayat 16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, kasih itu adalah pernyataan dari iman dan pengharapan kita. Kalau kita berbicara kasih, Yesus itu adalah lambang kasih. Jadi kalau orang Kristen yang sejati dia akan mempunyai kasih, saudara, itu kekristenannya harus dipertanyakan. Alkitab kita mengajar kepada kita. Stefanus pada waktu dia diadili, dia menjelaskan mengenai Alkitab perjanjian lama dan baru dengan sangat jelas. Tetapi ahli-ahli Taurat itu mereka tidak mau menerima. Mereka bahkan menangkap, menyeret Paulus keluar gedung. Lalu Stefanus dilempar di rajaan. Stefanus tidak berteriak, Stefanus tidak melawan, tetapi dia cuma mendoakan kepalanya dan dia menikmati surga terbuka. Dan dia berkata, ampunilah apa yang mereka lakukan. Berbicara mengenai kasih ini, saudara, harus ada di dalam diri setiap kita. Amin. Kasih adalah gambaran memberi. Dan jangan diukurkan bahwa memberi itu hanya dalam uang saja, saudara. Memberi juga bisa dalam tenaga, memberi bisa dalam doa-doa kita. Senyum pun itu memberi. Kirim orang senyum. Nah, ini kasih. Dia membuat apa terkadang saudara jadi ikut senyum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya. Mari saudara, di perayaan Natal ini kita renungkan firman Tuhan, lalu kita ambil satu keputusan yang besar dalam hidup kita. Di dalam Nyongsong tahun 2026 ini, tanamkan di dalam pikiran dan hati saudara mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Dan terapkan itu di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pekerjaan saudara, dan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara pasti akan mengalami terobosan-terobosan. Amin. Amin. yang baik. Yes. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengatakan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam, sehingga kami bisa melakukan, sehingga kami bisa merefleksikan itu di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berbagi berdiri. Wish you a Merry Christmas.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah merayakan kelahiran-Mu dan kami siap untuk tahun 2026 dengan penyertaan dan berkat dari-Mu. Amin. Kami juga mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk memberkati makanan dan minuman ini, Yes. sehingga menjadi berkat dan kekuatan bagi tubuh kami. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan dan berkati orang yang menabur dari itu makanan maupun souvenir maupun segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan. Mari saudara sebelum pulang angkatlah kedua tangan. Saat ini saudara, terimalah kasih sukacita dan damai sejahtera, umur panjang dan kesehatan serta Amin. keberhasilan Amin. dan kesuksesan Yes. akan kau nikmati. Amin. Di tahun 2026 ini, engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan Amin. semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Ya, nanti langsung aja ya, langsung makan. Tapi saya pesan dulu ya, Bapak Ibu sebelum pulang ke tempat ini, Bapak Ibu harus bikin kotak 10 biji satu orang. Boleh bukan? Ya, itu dibantu nanti buat akan kumpulnya besok untuk konsumsi Natalan di atas. Terus satu orang 10 aja. Ya.